Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran Ananosat pada pertemuan kali ini adalah tema 3, subtema 1, pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Kita mulai pada pembelajaran 3. Perhatikan ini. Ini merupakan salah satu contoh bentuk dari percakapan, yaitu percakapan mereka membahas tentang proses pencernaan yang berlangsung di dalam tubuh, yang mana terdiri dari Siti, Udin, Lani. Kemudian lanjut. Pastikan semua Ananosat membaca teks ini tentang makanan pokok. Tentang makanan merupakan bahan baku utama bagi manusia untuk memproduksi energi. Kalau seandainya kita tidak makan makanan, otomatis badan tidak memproduksi energi, badan kita bisa lemas, sakit, dan banyak risiko lainnya. Makanya kita makan untuk menjaga kesehatan. Lanjut. Ini merupakan gambar tentang pertanian tadi. Dalam memenuhi makanan, manusia itu tidak bisa bekerja sendiri. Kan nggak mungkin anak-anak Ustadz bekerja mau makan nasi, tanam dulu, pupuk dulu, baru cairkan sendiri dan sebagainya. Kan nggak mungkin. Kita butuh orang lain. Dalam prosesnya kita butuh melakukan interaksi sosial dan interaksi lingkungan. Perhatikan, kalau interaksi sosial itu berhubungan antara manusia sesama manusia. Kemudian kalau interaksi lingkungan itu hubungannya antara manusia dengan lingkungan, dengan alam. Untuk lebih lengkap kita lihat di sini. Kalau interaksi sosial itu contoh hubungan antar individu, yaitu hubungan antara anak-anak Ustadz dengan seorang penjual padi atau seorang petani. Kemudian individu dengan kelompok misal, yaitu contohnya anak-anak Ustadz berkomunikasi dengan kelompok petani yang sedang menanam padi misalnya. Kemudian contoh kelompok dengan kelompok. Kelompok SDIT Fajar Ilahi 2 atau kita ganti. Kelompok kelas 5 Abdullah berkomunikasi dengan kelompok petani untuk mencari informasi. Ingat, kalau sosial itu manusia dengan manusia. Kalau lingkungan, yaitu manusia dengan alam. Contoh, hubungan antara anak-anak Ustadz dengan sawah, hubungan antara anak Ustadz dengan gunung, hubungan anak Ustadz dengan sungai, rawa, sawah, dan masih banyak contoh lainnya. Lanjut. Contohnya di sini kita lihat, tuliskan jenis interaksi yang terjadi dengan menjelaskan alasannya. Contoh, interaksi sosial misalnya, yaitu manusia dengan manusia. Interaksi antara siswa atau anak-anak Ustadz berinteraksi dengan seorang petani, itu sosial. Kalau lingkungan hidup, yaitu dengan alam, misal anak-anak Ustadz itu pergi ke sawah atau berinteraksi dengan sawah, atau sungai, atau laut, pantai, dan sebagainya. Nah, interaksi ini dilakukan apa? Kalau ini interaksi untuk lingkungan hidup. Kalau ini interaksi antara individu dengan individu. Mana anak Ustadz dengan petani. Ini tidak usah ditambah. Ini biarkan aja. Lanjut. Di sini kita disuruh untuk mewarnai komik yang seharusnya kalau tatap muka anak-anak Ustadz seharusnya mungkin bisa Ustadz printkan komik yang belum diwarna, mungkin anak-anak Ustadz bisa memberi warna. Tapi untuk ini tidak usah dibuat komiknya, lewatkan aja. Lanjut kita. Berdasarkan penelitian pada tahun 2010, ada sekitar 11 tahun yang lalu, konsumsi beras masyarakat Indonesia mencapai 100 kg per tahun. Termasuk yang menjadi konsumennya di sana Ustadz, anak-anak Ustadz, orang tua dan sebagainya. Kemudian kita lanjutkan di sini.
katanya salah satu cara yang belakangan dikampanyekan pemerintah adalah memakan nasi sebagai selama 1 hari. Kebiasaan ini misalnya dilakukan untuk selama sepekan dan penggantinya apa? Bisa kita ganti dengan karbohidrat lain seperti jagung, ubi, singkong, talas, kentang, dan sagu. Nah, ini sagu ini dan sampai jagung ini juga pernah menjadi sumber makanan pokok pada orang tua kita pada beberapa tahun yang lalu. Tapi di zaman sekarang mayoritas makanan pokok kita itu adalah nasi yang berasal dari beras atau padi. Perhatikan ini. Ini contoh dari iklan. Iklannya tentang apa? Yaitu iklannya tentang singkong. Ingat kata kuncinya. Di sini gambar singkong. Otomatis kata kuncinya harus ada singkong. Makanlah singkong, ini kalimatnya. Makanlah singkong sebagai pengganti nasi. Solusi makanan sehat, harga rakyat, rasa pejabat. Ini kata-katanya, ini gambarnya. Kunci katanya apa? Gambarnya memberi contoh singkong, kita buat juga kalimatnya tentang singkong. Lanjut. Nah, untuk ini kita lihat kalimatnya. Ayo. Ini gambarnya tentang singkong. Ini silakan anak usah buat di rumah. Gambarnya tidak usah dibuat. Silakan anak usah buat kalimatnya sesuai dengan pemahaman anak-anak Ustaz. Buat aja kalimatnya. Kemudian kata kuncinya lihat, ini ada singkong. Boleh anak Ustaz tambah dengan singkong dengan daun yang hijau mungkin, atau buahnya yang bagus mungkin, atau langsung singkongnya aja mungkin. Itu kata kuncinya. Silakan anak Ustaz buat, lengkapi kalimatnya di sini. Boleh kalimatnya bebas. Sekali lagi perhatikan kata kuncinya yaitu singkong. Lanjut kita pada pembelajaran 4. Sekali lagi, ini merupakan contoh dari percakapan, yaitu percakapan antara Siti dan Lani. Perhatikan di sini. Tuliskan jawaban pada kolom. Ini merupakan contoh dari gambar sayur. Dari mana sayur kita dapat? Siapa yang menanam sayur? Apakah peranan petani bagi kehidupan kita? Bagaimana cara petani sayur memanfaatkan lingkungan? Gambar ini tidak usah anak-anak usah buat, tapi yang ini silakan anak-anak usah buat pertanyaannya sekaligus jawabannya. Kemudian kita lanjutkan. Mengenal wortel. Ini contoh gambarnya dan Ustaz agak yakin mungkin anak-anak Ustaz pun juga tahu bentuk asli wortel. Bahkan ada yang mengkonsumsinya. Sayuran termasuk daftar makanan yang harus dikonsumsi setiap hari. Yaitu sayuran. Bukan cuma wortel, mungkin bisa jadi sayuran lainnya. Seperti juga halnya dengan buah-buahan. Kemudian kita lihat. Salah satu contoh sayuran yang bermanfaat adalah wortel. Yang mana wortel ini baik untuk kesehatan mata karena memiliki vitamin A. Kemudian untuk selanjutnya ini silakan anak Ustaz pastikan semuanya membaca, karena seperti yang kita praktekkan kemarin ada beberapa siswa 5 Abdullah yang belum lancar membaca. Sekali lagi pastikan ini dibaca semuanya. Lanjut. Nah, ini perhatikan gambar. Membeli sayur mayur atau buah-buahan dari petani. Ada pula penjual sayur yang secara langsung membeli sayuran dari petani dan menjual secara berkeliling. Contoh, di sini ada lahan atau pertanian wortel. Kemudian dipanen oleh petani, kemudian dibeli lagi oleh orang. Nah, hasil wortelnya ini bisa dijual lewat mungkin pasar, mungkin berkeliling, mungkin depan warungnya, mungkin di pinggir jalan dan sebagainya. Lanjut. Perhatikan ini. Contoh iklan masyarakat yang berkaitan dengan kehidupan.
Iklan, ini contoh iklan. Ini gambar apa? Ini gambar sapu. Lanjut. Kalau ini gambar sapu, ingat kata kuncinya kita bahas tadi ada kata kuncinya adalah sapu. Yang kita bahas tentang kehidupan masyarakat. Sebatang lidi jadi kuat bila menjadi sapu. Lidi ini kan dirangkai dari beberapa batang lidi, mungkin puluhan ataupun ratusan. Diikat jadilah sapu. Sebuah bangsa jadi kuat bila tetap bersatu. Mari bersatu untuk maju. Contoh, seandainya cuma ada satu lidi, apakah satu lidi ini bisa membersihkan sekolah? Jawabannya tidak. Tapi kalau 1, 2, 3, 10, 20 bahkan 100 lidi kita gabungkan menjadi ini, maka bisa membersihkan sekolah. Nah, anak-anak usaha pun demikian. Jika kita Indonesia berpisah, kalian mau korupsi silakanlah, kalian mau kemana silakanlah. Saya ikutin aturan saya, kalian ikutin aturan kalian, maka itu akan memecah belah. Akan tetapi kita bersatu. Kita di Batam, orang lain di Papua, orang lain di Kalimantan dan Jawa, kita bersatu. Kita itu Indonesia. Kita bersatu. Kita itu harus menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Mau kita di Batam, mau kita di Aceh ataupun Papua, kita tetap bersatu agar tetap menjadi Indonesia yang lebih maju. Kemudian kita lihat lagi ini. Kedamaian. Kita mungkin anak Nusa pernah menyaksikan kan? Kita yang beragama Muslim, mungkin tetangga kita ada yang beragama Nasrani, mungkin ada yang beragama Hindu, Buddha dan sebagainya. Akan tetapi kita itu tetap menjaga kedamaian. Silakan kalian lanjutkan agama kalian, saya juga laksanakan agama saya. Masalah agama ini kita tidak ada toleransi. Kita jalani agama kita, dia jalani agama dia. Kecuali dalam sosial, mungkin gotong royong. Rayakan perbedaan dengan kebersamaan, tapi bukan berarti kita harus mengikuti agama mereka. Lanjut. Perhatikan di sini. Di sini seharusnya harus ada gambar ini. Gambar iklannya. Akan tetapi karena iklan tidak ada, untuk kata kunci, gambar dan sebagainya kita lewatkan. Lanjut kita ke sini. Pesona Tanah Toraja. Ini contoh rumah adatnya. Anak-anak masih ingat kan contoh rumah adat mulai dari Aceh, Padang, Palembang, Batam, maksud Ustaz, Kepulauan Riau dan sebagainya. Perhatikan. Salah satu tempat yang terindah di Indonesia yaitu Tanah Toraja. Di mana? Tempatnya di Sulawesi Selatan. Mungkin anak Ustaz ada yang berada dari sana. Yang mana di Sulawesi Selatan Tanah Toraja itu menyimpan begitu banyak pesona alam dan adat. Mungkin seandainya ada adat mereka yang tidak sesuai dengan keyakinan kita, ya udah nggak masalah, silahkan lanjutkan. Bukan berarti kita harus menolaknya. Biarkan aja mereka. Kita pun kita ikutin dengan keyakinan kita. Nah, ini juga demikian. Deskripsi adat istiadat. Jika ada saudara kita yang berasal dari Aceh, silakan ikutin tradisi adatnya. Ada yang berasal dari Lampung, ikutin tradisi adat istiadat. Dan teman-teman juga demikian. Yang penting jangan saling mencaci maki. Walaupun itu bertentangan dengan keyakinan kita, ya udah silakan lanjutkan. Tapi jangan ganggu keyakinan kita. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Tetap semangat belajar hafalan dan murojaah. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.